Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda ja'ala az-zulumati wan nur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin jemaah subuh yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih dapat bersama-sama duduk di masjid yang kita muliakan ini dalam rangka yang alhamdulillah tadi kita telah selesai melaksanakan sholat subuh berjamaah. Kemudian kita masih dapat duduk bersama-sama di majelis ini. Mudah-mudahan duduk kita adalah ibadah sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam sama-sama kita persembahkan buat arwah jami'an alam, yakni Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan senantiasanya kita berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita termasuk orang yang mendapat syafaatnya di mahsyar nanti. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin jemaah subuh yang dimuliakan Allah, malam tadi kita telah melaksanakan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan barangkali sebelum itu kita sering mendengar nasihat daripada guru-guru kita, di mana kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak ada bandingnya sering diuraikan oleh guru-guru kita tentang akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah Al-Qur'an. Dan akhlak atau beribadati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu yang membuat orang tertarik kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun kaum muslimin jemaah subuh yang berbahagia, keistimewaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bukan hanya di akhlak. Ada di sisi lain keistimewaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diantaranya adalah nama-nama beliau. Barangkali selama ini jarang kali ustadz-ustadz yang memberikan kepada kita bahwa keistimewaan Rasulullah SAW itu ada di namanya. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, memang ini diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran, nama-nama Rasulullah SAW ini. Nah, atau nama Muhammad SAW. Apa kata Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib? Inna Allah Ta'ala samani fil Qur'an bisab'atun asma. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Sesungguhnya Allah Ta'ala memberikan nama aku di dalam Al-Quran dengan 7 nama. Ini Ali bin Abi Thalib mendengar Rasulullah SAW, baginda Rasulullah SAW bersabda. Yang pertama, yang nama yang 7 tadi, yang pertama Muhammad, yang kedua Ahmad, Muhammad wa Ahmad wa Toha wa Yasin wal Muzammil wal Mudassir wa Abdullah.
Yang pertama Muhammad, yang kedua Ahmad, kemudian Toha, Yasin, dan Muzammil, Mudatsir, dan terakhir Abdullah. Ini memang jarang kita diuraikan oleh guru-guru kita bahwa Rasulullah SAW itu, Muhammad SAW itu namanya ada 7. Memang sering kita baca. Yasin ada dalam Al-Quran, Toha ada Al-Quran, surat Yasin, surat Toha, surat Muzammil, surat Mudatsir, surat Muhammad, ada seluruhnya dalam Al-Quran. Tapi jarang kali disampaikan bahwa itu adalah Muhammad SAW. Bahkan Yasin itu berulang-ulang kita baca, tapi tidak ada disampaikan bahwa itu adalah nama Muhammad SAW. Yang pertama Muhammad di dalam Al-Quran disebutkan dalam 4 ayat. Yang pertama ditegaskan dalam surat Ali Imran ayat 144 bahwa Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang Rasul, Muhammadun Rasulullah. Sering kita baca itu nama Muhammad. Kemudian kaum muslimin jemaah subuh yang berbahagia, yang kedua terdapat dalam surat Al-Ahzab ayat 40. Al-Ahzab surat 33 ayat ke-40. Bismillahirrahmanirrahim. Maka Muhammadun aba ahadin mir rijalikum walakin rasulillah wa khataman nabiyyin. Muhammad itu bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Sering kita baca. Kemudian kaum muslimin jemaah subuh yang berbahagia, yang ketiga terdapat dalam surat Muhammad ayat 2. Dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan beramal soleh, serta beriman pula kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad, dan itulah yang hak dan Tuhan mereka, dari Tuhan mereka. Ini terdapat dalam surat ke-47 Muhammad ayat 2. Wallazina amanu wa amilus solihati wa amanu bima nuzzila ala Muhammadin wa huwal haqqu min rabbihim. Ini dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang beramal soleh, beriman dan beramal soleh, dan mereka beramal dengan apa yang diturunkan kepada Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Udah 3 Muhammad yang diberikan nama oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Dan yang keempat terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Fat ayat 29. Muhammad itu utusan Allah, dan orang-orang beserta dengannya adalah keras terhadap orang-orang kafir. Ini Al-Fat dapat dalam surat ke-48. Dalam surat ke-48 ayat 29. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullah wallazina ma'ahu as-sidau 'alal kuffar. Muhammad itu adalah Rasulullah SAW, dan orang-orang yang bersama beliau adalah tegas terhadap orang-orang kafir. Dalam yang keempat ini, dalam surat Al-Fat ayat 29 ini terdapat 4 ciri. Yang pertama,
Rasulullah itu, ciri-ciri Rasulullah itu tegas terhadap orang kafir, as-sida'u 'alal kuffar. Yang kedua, mereka berkasih sayang. As-sida'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Mereka berkasih sayang di antaranya. Kemudian ciri daripada Muhammad itu adalah mereka ruku dan sujud mencari karunia dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mereka ruku dan sujud bukan karena lain, bukan karena manusia, bukan karena harta, tapi mereka sujud karena mencari keridhaan Allah Subhanahu, betul-betul ikhlas mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, ciri daripada yang ayat keempat tadi, tampak pada muka mereka dari bekas sujud ada sinar, baik itu di dunia maupun di akhirat. Ini kelebihan daripada Muhammad itu, bersinar. Memang karena kita tidak ketemunya agak susah juga. Memang kita tak pernah melihat. Sama dengan Allah Muhammad, kita melihat hanya namanya, nama Allah Muhammad, tapi tidak pernah kita melihat. Ya kalau dulu ada juga lah bayang-bayangan, walaupun tidak nampak. Karena misalnya Nabi Isa ada juga dibayangkan oleh pendulu-pendulu kita. Tapi Rasulullah ini tidak ada. Kapan kita tahu? Tahu kita dari sirah Nabiyah, sejarah daripada Nabi Muhammad SAW itu. Kalau dari sejarahnya, orangnya memang besar tinggi, dahinya ya agak luas, istilah kalau awak sular gitu kan, agak lapang, matanya besar, agak tajam. Itu kalau di sejarahnya. Rambutnya selalu panjang-panjang. Memang orang Arab itu, kalau kita lihat orang-orang dulu tidak ada rambut pendek seperti kita ini, seperti tentara. Orang kita Indonesia ini yang ada rambut pendek seperti ini, sebentar cukur. Orang Arab itu panjang-panjang rambutnya. Kayak preman aja kalau kita lihat zaman sekarang. Orang lihat preman, rupanya Nabi. Kalau sejarahnya begitu, hidung mancung. Memang orang Arab itu hidungnya mancung. Orang kita juga mancung, tapi mancung ke dalam. Dia mancung keluar, kita mancung ke dalam. Ini ciri daripada itu menurut sejarah. Kalau kita mempelajari sejarah Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin jemaah subuh yang berbahagia. Kalau yang tadi Muhammad, kemudian Ahmad, Rasulullah SAW itu juga diberikan nama Ahmad oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an dinyatakan oleh Allah Subhanahu dalam surat As-Saff ayat 6. Ini Rasulullah SAW min ba'di ismuhu Ahmad. Akan datang kata itu Nabi Isa. Aku Rasul kata Nabi Isa. Tapi akan datang setelah aku nanti seorang nabi yang namanya Ahmad, min ba'di ismuhu Ahmad. Tapi pengikut Isa ini kan tidak percaya ya. Muhammad, Ahmad, di dalam Al-Quran ada yang nama Ahmad itu. Kaum muslimin subuh yang berbahagia, Rasulullah sendiri menyatakan fi al-ardi ana Muhammad wa fi as-sama ana Ahmad. Di dunia, di bumi kata Rasulullah SAW, namaku adalah Muhammad, tapi di as-sama, di langit, namaku Ahmad. Itu Rasulullah SAW yang mengatakan.
Nama beliau adalah Ahmad. Yang kemudian yang ketiga, kalau Muhammad, Ahmad, kemudian yang ketiga adalah Toha. Memang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat, ada surat namanya surat Toha. Tapi ada di dalam sholawat Nabi, bukan hanya di dalam Al-Quran, tapi di sholawat Nabi ada juga sering kita baca. Jika kita berselawat, salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Toha itu adalah namanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sering kita baca. Al-Quran juga sering kita baca surat Toha, tapi kita selama ini kan kita tidak tahu bahwa ini surat Toha. Rupanya Toha itu adalah namanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala Toha Rasulillah. Toha itu adalah Rasulullah. Udah 3 nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Quran. Yang kemudian Yasin, surat Yasin ini paling sering kita baca. Kalau kita tanya apa arti Yasin, tidak ada yang tahu Yasin, ya Yasin. Hanya Allah yang tahu. Tapi Yasin itu merupakan nama daripada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga dalam sholawat yang sambung tadi, salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Yasin itu adalah kekasih Allah. Siapa kekasih Allah? Rasulullah kekasih Allah. Sering itu kita bacakan. Tapi kita hanya sekedar baca, apa sebetulnya? Memang surat Yasin sering kita baca, apalagi pada Jumat ini. Hari Jumat sering dibaca orang surat Yasin. Yasin. Tidak di luar kepala kalau surat Yasin. Semuanya di luar kepala. Rupanya Yasin itu adalah nama daripada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kaum muslimin jemaah subuh yang berbahagia, nama daripada Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah Muzammil. Artinya orang yang berselimut. Hal ini berbeda pada surat yang berada pada surat yang ke-73, surat Al-Muzammil. Hai orang-orang yang berselimut, bangunlah. Hai orang-orang berselimut, bangunlah dan sembahyanglah di malam hari, kecuali sedikit daripadanya manusia kita ini yang mau bangun di malam hari untuk sholat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala, hai orang berselimut. Orang berselimut itu Rasulullah Muhammad, bangun, sholatlah malam hari. Rasulullah yang dijamin masuk surga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sholat malam. Tapi tepat pada kita bangun malam, bangun juga ya Pak. Tapi bangun untuk paling-paling untuk buang air. Bangun juga kita, tapi untuk buang air. Sholat malam itu bukan hanya untuk kita sendiri ya, tapi sholat malam itu adalah untuk mengangkat derajat kita. Dalam surat apa tuh? Aqimis sholata liduluki syamsi ila wasaqil laili wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri
Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak, untuk mengangkat derajat kita. Tapi ya sangat sedikit manusia yang mau bangun tengah malam itu untuk melaksanakan sholat malam yang kita kenal dengan sholat tahajud. Sholat isya juga sholat malam, sholat maghrib juga sholat malam, malam kita sholat. Tapi yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala wa minal laili fatahajjad bihi itu adalah sholat sepertiga malam, sepertiga terakhir itu adalah sholat tahajud untuk mengangkat derajat kita. Kemudian ada juga nama Rasulullah SAW itu, nama Muhammad itu yang keenam, Al-Mudatsir. Artinya yang menurut Qatadah berselimut dengan pakaian, atau menurut Ikrimah berselimut dengan kenabian. Sedangkan menurut Imam Al-Mawardi, ya ayyuhal mudatsir artinya ya ayyuhal kuwatim linubuwah. Itu yang kata Imam Al-Mawardi. Kemudian kaum muslimin jamaah subuh yang berbahagia, memang ya kita ini memang sering kadangkala berselimut dengan kemewahan dunia. Kita sering berselimut dengan keindahan dunia. Padahal apapun keindahan dunia, kemewahan di dunia ini, yang membuat hati kita senang di dunia ini, itu adalah kesenangan sementara. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Kahfi ayat 46 itu, al-mal wal banun hayat zinatul hayatud dunya. Harta dan anak kita itu adalah perhiasan kesenangan dunia. Harta dan anak itulah yang membuat kita senang di dunia ini. Harta dan anak itulah yang membuat kita lalai di dunia ini. Padahal diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 9 itu, ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman, la tulhikum amwalakum wa auladukum. Hai orang-orang yang beriman, kata Allah Subhanahu wa taala, janganlah harta kamu dan anak-anak kamu an zikrillah, membuat kamu lalai daripada mengingat Allah. Itu kita lambat sholat karena harta, kita lambat melaksanakan perintah Allah karena anak-anak kita. Memang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hiasan dunia, tapi hiasan itu diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan membuat kita lalai daripada mengingat Allah. Kita sebagai manusia yang lemah, itulah yang membuat kita lalai daripada ingat Allah. Harta anak, karena harta kita sombong, karena anak kita angkuh. Itu mau tidak mau harus kita sadari. Tapi kadang-kala kita tidak sadar di dunia ini, kalau kita punya harta, kitalah yang paling hebat di dunia ini. Punya kendaraan baru, mobil baru, atau kereta baru, kadang-kala orang tergeser sama orang, kita marah. Sedikit marah kita, bikin kita sombong. Padahal itu adalah titipan Allah. Kapan Allah mau bisa diambil oleh Allah Subhanahu wa taala? Kita tidak sadar. Jadi hiasan dunia itu kaum muslimin jemaah subuh yang berbahagia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dititipkan kepada kita. Jadikan itu sebagai ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadikan itu untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Wa ista'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid, kata Allah Subhanahu wa taala. Titipan tadi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang kalau kita di dunia ini tidak punya anak, rasanya sangat kurang, belum lengkap hidup kita. Rasanya kita minder, kita tidak punya anak. Tapi setelah dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala anak, kadangkala itulah yang menjadikan kita murka kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala, didik. Jadikan anak itu sebagai ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya itu. Apabila mati anak Adam itu, maka habislah seluruhnya kita. Tidak ada lagi kecuali termasuk salah satunya itu anak yang soleh. Anak yang soleh itu kapan solehnya? Kalau tidak kita didik, tidak akan dapat anak soleh, tidak akan jadi. Didik itu diberikan amanah oleh Allah SWT. Didik itu ibadah kita. Kita jadikan ladang ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Habis kita di dunia ini, anak kita yang mendoakan kita. Lalu bagaimana anak yang tidak soleh? Ya, anak yang tidak soleh barangkali anak yang setiap hari megang botol, yang minum khamar, minum mabuk kan, itu juga dapat weselnya kita, walaupun kita dalam kubur kita juga dapat. Jangan anak yang soleh saya tidak, anak yang tidak soleh kita dapat. Ini yang harus kita ingat, hiasan yang kata Allah Subhanahu wa taala, al-mal wal banun zinatul hayatid dunya. Harta dan anak yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala merupakan hiasan dunia itu, kita jadikan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Harta kita, bagaimana harta kita supaya kita beribadah menjadi ibadah insya Allah SWT? Kita sedekahkan. Selagi kita hidup di atas dunia ini, kalau tidak menyesal kita nanti. Ini ada sebuah cerita seorang sahabat Rasulullah SAW yang memang setiap waktu dia sholat di masjid, setiap waktu. Tapi di satu ketika sholat asar, beliau tidak ada hadir di masjid. Ditanya oleh Rasulullah kepada sahabat yang lain, tidak ada satu pun yang tahu tentang perihal sahabat yang namanya Sa'ban. Lalu Rasulullah SAW pergi ke rumah dia. Memang rumah Sa'ban itu jaraknya dari masjid lebih kurang 3 kilo. Dia 3 kilo jaraknya masjid yang rumah beliau. Beliau tetap setiap waktu ke masjid. Kita dekat dengan masjid, tidak mau kita ke masjid. Yang dekat masjid pun tidak mau melangkahkan kaki ke masjid. Beliau 3 kilo jaraknya. Ketika Rasulullah sampai ke rumah beliau, yang ditemui oleh Rasulullah siapa? Istri daripada Sa'ban ini. Ditanya oleh Rasulullah, mana Sa'ban? Ya Rasulullah, Sa'ban telah meninggal dunia ya Rasulullah. Tapi ketika beliau sekarat tadi ya Rasulullah, dia berucap, jauh, jauh, jauh. Kemudian banyak. Kemudian beliau baru. Apakah itu ya Rasulullah? Dijawab oleh Rasulullah, ketika Sa'ban hidup, kata Rasulullah SAW, beliau kan sering sholat di masjid. Beliau mengatakan jauh. Rumah beliau ini 3 kilo dari masjid ini. Mengapa tidak lebih jauh daripada itu? 3 kilo itu dekat. Mengapa tidak lebih jauh?
Karena langkah kita dari rumah ke masjid itu dihitung ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya lebih jauh lebih bagus. Orang yang jauh dari masjid itu datang ke masjid itu lebih baik daripada tetangga masjid itu. Tetangga masjid itu berapa? 3 langkah, 4 langkah sampai ke masjid. Nilai sedikit. Makanya kata Rasulullah, beliau berucap, jauh-jauh, mengapa tidak lebih jauh? Minta lebih jauh. Kalau kita minta dekat, bikin rumah dekat masjid. Nah, coba bisa kita bayangkan enggak? Beliau minta jauh, tapi kita minta lebih dekat, bikin rumah dekat masjid. Karena kita tidak tahu. Kadang-kala tetangga masjid itu yang tidak ada datang ke masjid, yang jarang datang ke masjid. Orang yang jauh itu datang. Iri hati kita yang dari jauh, dari RT 1 sana jauh, kadang tak dengar mic ini karena mic mati, tak dengar. Wah, itu yang dari ujung aja yang datang ke masjid. Kemudian yang beliau mengucapkan banyak itu, pada suatu hari beliau pernah didatangi oleh orang yang kelaparan, kata Rasulullah. Dia punya roti 1. Kalau roti di Arab itu, di Mekah itu rotinya bukan besar-besar roti kecil kita, kadang besar-besar betis. Ini roti apa itu kan panjang. Jadi diberilah oleh Sa'ban ini setengahnya dipotong diberikan, kata Rasulullah SAW. Mengapa nak seluruh, mengapa nak banyak diberikan? Kata, menyesal gak ketika dia sekarat? Mengapa tak banyak? Kok setengah cuma diberikan? Apalagi kalau sudah mati, menyesal tidak ada gunanya. Kemudian baru yang mengucapkan baru itu apa? Beliau punya mantel 2, kata Rasulullah SAW. Ketika orang butuh minjam mantel, diberikanlah yang mantel yang jelek tadi oleh Sa'ban ini. Makanya dia bilang, baru mengapa tidak baru ini tadi dikasihkan kepada orang yang butuh, kok yang jelek? Itu sifat kita, sifat manusia yang tidak bagus, tak bisa kita pakai lagi, baru dikasihkan sama orang. Iya kan Pak? Ada nak ini beli baru kasihkan nih? Jarang kita yang itu. Kalau ada itu alhamdulillah, itulah yang paling mulia. Ada yang lebih buruk, yang lebih jelek, yang tidak kita pakai ini baru kita kasihkan kepada orang. Itu sifat kita. Jadi siapa menyesal? Mengapa tidak baru diberikan? Menyesal itu sudah mau mati, apalagi tak ada gunanya lagi. Jadi sedekahlah. Yang kita punya dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sedikit harta, sedekahkan. Yang itu yang akan membantu kita. Yang itu akan menolong kita. Dititipkan oleh Allah Subhanahu di dunia ini hiasan. Kesenangan kita dunia, tapi kesenangan itu membuat kesenangan kita di akhirat kelak. Membuat kesenangan kita ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ingat, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana atina fid dunya hasanah. Kita minta kepada Allah itu minta bahagia dunia, bahagia akhirat. Tapi kita minta bahagia dunia dan akhirat tadi, yang dunia saja yang kita hiasi, yang kita persiapkan. Akhirat enggak, hanya kita minta bahagia dunia dan dunia akhirat. Kalau kita minta bahagia akhirat, harta itu titipan kita, tabungkan, menabung kita untuk akhirat kita, nanti akan kita terima, pasti diterima. Jangan ada penyesalan. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 154 juga dikatakan oleh 254 juga dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhallazina amanu anfaqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yaumun la bai' wala khullatun wala safar. Hai orang-orang yang beriman, kata Allah Subhanahu wa taala, infakkan sebagian harta di jalan Allah sebelum datang di mana nanti tidak ada lagi jual beli, tidak ada lagi, tidak ada pertolongan, tidak ada keluarga, tidak ada syafaat lagi. Kapan itu? Itulah seperti Sa'ban tadi, tidak ada pertolongan lagi, baru mau berdoa
Apa tidak ada gunanya? Tidak ada lagi jual beli, tidak laku jual beli lagi. Nah, jadi selagi kita dunia, infakkan sebagian harta kita, berikan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya di jalan Allah itu bukan hanya ke masjid. Untuk keluarga kita juga termasuk kita infak di jalan Allah. Itu tanggung jawab kita. Kalau ada untuk keluarga, untuk masjid, alhamdulillah. Untuk bangun masjid. Kalau bangunkan kepada masjid ini, selagi masjid ini ada orang sholat dimanfaatkan oleh orang, walaupun kita tulang-tulang kita sudah makan cacing, kita tetap mendapat pahala yang dari Allah Subhanahu wa taala. Barangkali Bapak Ibu jemaah subuh yang berbahagia, inilah yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Memang seperti tadi keistimewaan Rasulullah SAW itu yang selama ini memang Rasulullah itu innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, bahwa Rasulullah SAW turun ke atas dunia ini untuk memperbaiki akhlak manusia. Dan ada juga keistimewaan Rasulullah SAW itu dari sisi namanya. Namanya ada di dalam Al-Quran, diselipkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk selalu kita ingat. Paling tidak ketika kita membaca Muhammad, Ahmad, Yasin, Toha, Al-Muzammil, Al-Mudassir, itu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kepada baginda Rasulullah SAW. Siapa baginda Rasulullah SAW? Adalah laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Rasulullah itu adalah suri teladan, contoh yang baik yang kita ikut ketika kita di dunia ini. Ketika kita ikut baginda Rasulullah, contoh atau suri teladan diberikan oleh Rasulullah, kita akan selamat dunia dan akhirat. Kenapa? Karena innaka la'ala khuluqin azim. Akhlak Rasulullah itu akhlak yang sangat mulia, dan akhlak beliau adalah Al-Quran. Al-Quran itu yang dipraktikkan di dalam kehidupan beliau sehari. Tapi baru 6 tadi kan. Yang ketujuhnya itu Abdullah. Abdullah dalam surah Al-Isra telah diperjalankan hamba Allah subhanallazi asra bi abdihi lailam. Itu Abdullah, yang nama Abdullah dalam surat Al-Isra ayat pertama. Nah, ini 7 itu sebagaimana hadis Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah telah memberikan namaku 7 kata Rasulullah dalam Al-Quran. Nah, ini yang harus kita ketahui. Ketika kita membaca itu, kita ingat kepada baginda Rasulullah SAW, dan kita praktekkan dalam kehidupan kita apa yang telah beliau contohkan ketika beliau hidup di dunia. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.